2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. 3 ayat saja. 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. Baik, kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mengenai diriku, aku sudah aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis terakhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang dirindukan kebenaran. Amin. Kalau ayat pasal 4 ayat 2 ini beritakanlah firman ya. Siap sedialah baik atau tidak baik, waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini adalah semboyan STI ya. Berita firman Tuhan ya. Ini visi STI ya. Tuhan berikan visi kepada Pak Kris Marantika, kemudian kita juga ikut terlibat dalam visinya. Visi itu satu-satu itu bukan suatu semboyan, tetapi adalah suatu tool ya, alat semboyan memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa ya. Tapi saudara, masalahnya pasal ayat 2 ini tidak dilaksanakan oleh malaikat, tetapi manusia, orangnya ya. Saya kadang-kadang pernah cerita dalam kelas saya, kalau Tuhan kok mengapa membuat kita pusing kepala ya, kita mengutus tenaganya desa, mendidik gereja jemaat untuk memenangkan jiwa. Mungkin sekali nampak di dunia mungkin semua orang percaya, kita enggak susah-susah ya. Pak Pangeran enggak usah datang ke Purwokerto, Pak Esra enggak usah menderita juga membuka jemaat baru juga di sini juga semua. Kita enggak usah meninggalkan orang tua ya. Saya juga nggak perlu datang ke Indonesia ya. Saya kangen cucu saya ya di Amerika. Ayat 2 ini dilaksanakan oleh orang ya, manusia. Allah berkarya melalui manusia. Ini dua surat ini merupakan surat yang terakhir oleh Paulus. Dan juga saudara, surat ayat ini merupakan ayat semacam wasiat ya Paulus sebelum dia mati syahid. Memang dalam kisah para rasul, Lukas tidak menceritakan mengenai kematian Paulus, tapi menurut tradisi, saya 5 tahun yang lalu saya pernah ke Roma. Di atas tempat kematian Paulus ya, ada gereja Paulus di situ ada. Saudara membuktikan Paulus sudah mati syahid. Katanya kepalanya beheaded ya, dipotong. Barangkali saudara Paulus dia sudah tahu dia nasibnya masa depannya. Tahanan yang pertama Paulus akan bebas, boleh pergi kemana-mana. Tetapi tahanan yang kedua, situasi Roma sudah berubah tiba-tiba. Karena apa? Karena terjadi suatu penganiayaan dari Kaisar Nero ya. Paulus dia berangkat dari Yerusalem kan, untuk menghadapi Kaisar Roma. Sekarang dia nunggu. Saudara, dalam nas yang telah kita bacakan ayat 7, 6 dan 7, 9, 8, kita sebagai hamba Tuhan, saya bisa menemukan 3 prinsip yang harus dimiliki oleh kita semua. Yang pertama adalah komitmen yang benar. Ayat 6 coba. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai korban dan saat kematianku sudah dekat. Di sini saudara Paulus dia menggambarkan, melukiskan diri sebagai suatu korban persembahan
pada waktu perjanjian lama zamannya, saudara, waktu korban persembahan, orang Israel membawa domba misalnya, lalu itu diterima oleh yang di bait Allah, disusun, diatur semua, nanti ditaruh di atas mezbah. Ada upacara yang terakhir dilakukan oleh imam, itu apa? Anggurnya dicurahkan. Kalau tidak dicurahkan, itu bukan persembahan yang sempurna, nggak boleh dibakar, nggak, Tuhan tidak mau terima. Paulus dia tahu dia akan mati, pas mati, dia melukis bahwa darahnya itu merupakan, nyawanya merupakan wainnya atau anggur yang dicurahkan dalam PL ibadah ya, atas korban yang terakhir. Berarti apa? Paulus dia ingin mengakhiri hidupnya dengan mati syahid. Kalau zaman ini saya kalau masuk penjara ya, aduh, saya merepotkan Pak Esran, Pak Pangeran, oh tolong datang, Allah tolong, aduh dikeluarkan dari penjara, ayo saya lapar, masih sekali sedang apa sih, nggak bawa makanan, nggak tengok pakai, mas saya merepot kalian pasti ya, panggil anak saya, istri saya supaya bisa keluar dari penjara gitu. Tapi Paulus tidak, dia ingin menghadapi kematian secara terhormat. Dia tahu bagi dia tidak ada sisa hidup 1% pun. Dia ingin menyerahkan segala hidupnya pada Tuhan secara total. Dengan ilustrasi ini, perumpamaan. Saudara, dalam komitmen tidak ada 99%, tidak ada ya. Bagi hamba Tuhan tidak ada sisa. Istilah sisa nggak ada separuh, nggak ada. 100% total. Tahu saudara, ular yang setengah mati bahaya juga. Binatang setengah mati itu bahaya. Ditembak harimau dia belum mati, nanti dia hanya luka, dia malah tambah ganas ya, betul ya, ganas. Banyak hamba Tuhan dan jemaat hanya mati separuh, belum mati setotal. Iya, coba di gereja di mana-mana. Aduh, waktu saya melayani di gereja di Korea, Amerika, saya pusing kepala. Ada jemaat-jemaat bikin masalah, jabatannya penatua, tetapi dia belum mati gitu, mati separuh ya. Kalau mati total, coba bayangkan seekor domba, ya kan, di depan mezbah, dia harus mati, tapi setengah mati, lalu dia lari sini sana, kan repotnya, tangkapnya, bikin kotor, darahnya keluar ya kan, ya, bikin kacau di dalam bait Allah kan, karena nggak mati gitu, secara mati. Saudara, sebuah perahu yang kapal kecil, kita udah naik mau berangkat, tapi nggak mau, tapi kakinya masih tetap darah begini, 99% tubuhnya sudah ada di kapal, tapi kakinya masih ini, nggak bisa berangkat, begitu kan? Nggak bisa. Mengapa kita kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pelayanan? Karena apa? Karena kita masih belum menunjukkan penyerahan total pada Tuhan. Masih ada sisa 1 atau 5% itu masih pegang. Itu yang menjadi masalah dalam pelayanan kita. Saya sering melihat Yesus mati di atas salib secara total, separuh mati, gimana repot ya. Kalau Yesus mau turun, repot. Yesus harus mati secara total. Kalau belum mati repot ya, suruh bawa air putih, bawa obat. Tapi yang belum mati kan begitu. Ada orang Kristen hambatan disalibkan dengan Yesus, tapi dia belum mati, ya kan? Nggak mati. Kalau nggak mati malah masalah ya. Ya. Kalau melihat sejarah misi, saya pada misiologi zaman dulu, saya cukup capek dari Surabaya sampai di sini datang, ya. Tapi saya kan paling tidak kan bawa mobil kan, gitu. Zaman dulu nggak ada mobil.
Ada gerakan mahasiswa SBU, gerakan boom, Palestine boom untuk Amerika Serikat setelah kebangunan keempat kali. Ada 25 mahasiswa Amerika, mereka lulusan Harvard, Yale, University yang terkenal ya. Umur 20 mereka menyerahkan diri untuk menjadi misi zaman dulu. Mereka pergi ke Korea, Indonesia, Afrika. Tapi kebanyakan mereka dalam 5-6 tahun mereka mati kena malaria. Nanti coba ke Korea, saudara. Di Korea ada kuburan para misi di sana. Ada kuburan dia sendiri atau istrinya, anaknya 2-3 bulan baru lahir, tapi mati karena kena malaria. Tidak ada obat. Ada kuburan. Di Indonesia juga ada penguburan misi ya, ada ya, banyak ya. Di Afrika sebuah gereja kirim 6 orang misi ke sana. Dulu nggak ada internet, ya kan, nggak ada, hanya kirim surat tulis kan. Butuh 6 bulan 1 tahun karena itu diantar dengan kapal. Suratnya begini, 5 orang temannya sudah mati karena malaria. Saya juga setengah mati karena dia juga kena malaria. Lalu setelah terima surat, selama dibaca orang itu sudah mati. Saya tidak bermaksud kita harus mati ya dalam pelayanan, tapi paling tidak coba kita mengoreksi komitmen kita apakah betul-betul ya di hadapan Tuhan 100%. Itu bukan, saya tidak bermaksud kita menjadi orang sempurna, tidak, dalam hal komitmennya. Kalau tidak, sisa 1% membuat kalian berhenti pasti di sini dengan berbagai macam alasan. Saya sangat menghormati ya teman-temannya orang STI yang memikul beban pelayanan satu-satu. Mereka tersebar kemana-mana untuk membuka gereja baru, sekolah baru. Pak Esron juga. Nah, kita nggak bisa menolak kan? Tunggu dulu Tuhan, ada urusan, nggak bisa. Saya janji dengan Tuhan 1, 2 atau 3 tahun saya melayani untuk bantu pelayanan mahasiswa dengan membentuk kesebelasan. Saudara bawa timnya ke mana-mana dengan misi-misi orang asing ya di desa. Banyak orang kampung desa berkumpul untuk melihat sepak bola. Melalui itu mahasiswa yang mengundang kami, dia gampang mendekati orang Islam di sana. Itu saya peranan itu saja. Tapi bagi saya susah kan? Mengapa? Karena saya harus meninggalkan pekerjaan, nafkah saya kan itu. Kalau datang ke Indonesia nggak ada suatu jaminan bagi saya. Belum nikah, belum, banyak orang nggak setuju. Kamu untuk apa? Kamu kerja tetap di sini. Di Korea masih banyak pelayanan. Enggak, kenapa? Harus ke Indonesia gitu. Apalagi Pujang. Ya syukurlah kalau saya ketemu wanita Indonesia sebagai istri saya, syukurlah. Tapi nggak jadi. Ya. Nggak ada suka sama saya, akhirnya saya dapat istri saya di belakang.
Tapi saya belum pernah menyesal. Saya sudah kehilangan banyak ya, uang sama jabatan saya, tapi saya belum pernah menyesal. Kalau saya mundur, sebenarnya saya mau pulang lagi Indonesia, Korea, tapi mungkin punya Tuhan plan baru ya, ada ya. Saya itu terlalu panjang cerita, nggak usah ceritanya. Paulus dia ingin mengakhiri dengan penyerahan total pada Tuhan dengan nyawanya. Saudara, maaf ya, di antara kita sekarang masih belum yakinnya, belum menunjukkan penyerahan komit total. Mohon tolong, monggo silakan pulang kampung kalian halaman. Sekarang, nanti jangan-jangan setelah melayani Tuhan berhenti pelayan itu merupakan jemaat. Sekarang aja. Tapi kalau sudah masuk, bagi hamba Tuhan tidak ada pintu di belakang, samping, jendela, hanya ada pintu yang depan. Nggak ada mundur, backup, nggak ada sama sekali, nggak ada. Itu nasib kita, nggak bisa. Walaupun ditunggu oleh mati pun kita nggak boleh mundur, nggak bisa. Itu panggilan Tuhan. Itu Yesus juga, seperti Paulus juga, semua murid, semua para misi, hamba-hamba Tuhan Indonesia juga. Hanya maju terus, di belakang nggak ada pintu ya, nggak bisa. Di samping jendela juga pun hanya ada satu pintu tepat. Kemudian yang kedua, prinsip atau metode pelayanan yang benar, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau kita mau mempelajari studi Paulus ya, surat-suratnya, Paulus sering memakai istilah olahraga. Dia menggambarkan dia sebagai seorang olahragawannya dia. Karena apa? Dia tahu Olimpiade. Olimpiade itu sejak lama ya, sejak Paulus itu sudah mulai Olimpiade itu. Terus di ayat di sini Timotius pasal 2 ayat 5 dia berkata begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga itu. Ternyata Paulus dia tahu olahraga. Dia menggambarkan sebagai seorang olahraga sedang mengikuti pertandingan. Dalam pertandingannya olahraga, ya contohnya sepak bola, faktor yang paling penting apa itu? Apa? Paling penting? Masukkan bola ke dalam lawan. Ya? Masukkan bola ke dalam lawan. Ya, tapi yang lebih penting peraturan kan? Peraturan. Walaupun cetak gol banyak, tapi kalau di handsball terus dia mendorong temannya lalu cetak, itu nggak bisa. Peraturan paling penting. Paulus tahu dia sebagai seorang olahragawan rohani dipanggil oleh Tuhan, dia nggak bisa bertanding dengan kemauan sendiri secara sembarangan. Dia melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan prinsip Alkitab gitu. Pertanding ini bahasa Yunani agoni joma ya. Kalau kata kerjanya agon gitu ya. Ini bertempur, berperang, ini sama artinya itu. Pertanding. Dalam pertandingan paling penting adalah prinsip yang benar. Paulus dianggap melayani Tuhan secara sembarangan, enggak curang, enggak ada, enggak menipu, meniru. Dia selalu berdoa pada Tuhan. Metode dan prinsip dipakai oleh Tuhan ya. Gimana? Selalu sesuai dengan apa? Prinsip Alkitab, kehendak Tuhan. Kita terpancing ya, supaya kita shortcut ya, jalan alternatif sehingga kita shortcut untuk mencapai tujuan sasaran ya. Prosesnya jelek, nggak apa-apa, asal goal. Itu nggak boleh hamba Tuhan, nggak bisa. Kan nggak mungkin kita menipu cuma 15 jiwa ya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Hamba Tuhan walaupun terlambat prosesnya, tapi nggak boleh menipu, berbohong, menipu orang lain, nggak bisa. Harus jalan benar. Prinsip hidup pun maupun dalam prinsip pelayanan kita memakai metode yang benar. Banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Banyak mahasiswa harus mundur. Mengapa? Karena mereka curang, tidak memakai metode yang benar. Enggak boleh. Tuhan mengamati.
Sejak tingkat 1 sampai terakhir, saudara, jangan-jangan melalaikan pola hidup kalian sembarangannya. Tuhan mengamati. Di dalam setiap proses Tuhan mengamati. Kalau orang sering tidak memakai metode benar, dia tidak bisa dipakai. Gak bisa, betul. Gak bisa dipakai. Kalau pernah pakai, harus cepat bertobat pada Tuhan. Lalu harus mulai dari nol. Ini juga saya juga perlu pikirkan. Waktu saya SMP di Korea ada, di Indonesia juga ada ya. Setiap tahun ada olahraga, festival olahraga ada ya, ada. Kami ada ya, lomba 100 meter, kemudian lomba sepeda kan, lomba tarik tali, banyak. Di Indonesia ada juga ada ya, itu. Itu kompetisi antara kelas kedua itu semua apa? Ada kelasnya biasanya hampir 8 ada kelas. Antar 8 ada satu kelas juara itu ya. Saya kalau soal studinya tidak begitu bagus, tapi soal olahraga saya punya bakat ya, saya jago gitu. Saya ikut 100 meter, 200 meter, naik ke sepeda ya. Semua ikut. Tapi yang menjelang ya, finish ya, kebetulan kelas saya dan kelas lain nilainya sama total gitu. Itu ditentukan oleh maraton. Tahu maraton ya? Nah itu maraton itu menentukan kelas mana juara itu. Tapi yang terakhir di teman-teman saya, kelas saya nggak ada yang ikut maraton, nggak ada, karena maraton 10 kilo cukup jauh bagi anak SMP. Terus saya diminta lari lagi, tapi saya sudah capek, sudah teler semua. Mengapa? Karena sejak pagi sampai sekarang saya ikut semua lomba gitu kan. Oh saya nggak mau nih. Ayo Kim ikut aja, kalau kamu ikut urutan 3 aja kami nilainya tertinggi, kami juara. Dia bilang begitu. Akhirnya saya terpaksa ikut. Ya lari. Pertama kali saya lari terus ya. Waktu 5 kilo kan balik lagi ya kan. Terus dia tempo, dia gitu ya balik. Saya sudah sampai di situ, saya sudah masuk urutan ketiga ya. Terus ada teman-teman naik sepeda kan ikut. Oh kita masuk urutan 3. Kalau kamu bisa keep ya pace ini, bisa kita juara 1. Tapi tinggal waktu balik saya sudah capek, nggak bisa, tenaganya sudah habis. Nggak bisa lari. Sedangkan teman-teman nunggu ya di dalam kampus semua. Terus untuk mengatasi ini saya pakai caranya apa? Cara apa? Saya naik sepeda, ya, dibonceng oleh temannya kan. 10 kilo kan cukup jauh, nggak ada yang lihat. Apalagi lewat kota kan, kota nggak ada yang lihat. Saya minta, tapi teman saya, nggak bisa kamu naik sepeda itu pun itu curang, nggak boleh, nggak ada yang lihat kamu, nggak usah. Saya dibonceng aja, saya dibonceng lalu turun di depan pintu sekolah itu nggak ada. Lalu ini sudah bagus kok. Iya, ini lebih bagus nih. Dia naik dibonceng terus pas depan saya turun, saya lari sepertinya saya lari. Begitu saya masuk, teman-teman saya nunggu, setelah mereka semua bersorak-sorai, wah sudah kamu pas, saya urutan 3 masuk. Wah luar biasa. Jadi kelas kami sudah jadi juara. Terus itu bukan saya kira sudah selesai ya, tapi ada masalah, ada yang saksi ya. Saya baru di depan untuk dapat hadiah, tiba-tiba ada seorang guru itu bahasa Korea, dia wanita ibu guru, dia datang begini, "Hai Kim, katanya kamu naik sepeda ya?" Saya bilang, tidak, saya menyangka, tidak. Di mana ada yang orang saksi, dia bawa orangnya, ternyata ada seorang teman saya kira nggak ada lihat, tapi dia lihat, dia lapor pada gurunya. Gimana? Semua jadi fatal. Pada waktu kita berdiri depan Tuhan Yesus Kristus, saya mendirikan gereja sekian banyak, saya sudah berusaha, saya begini-begini di depan Tuhan. Saya nggak tahu suasana ya di depan takhta Tuhan, tapi pokoknya berdiri kan, nunggu untuk dapat hadiah dari Tuhan. Setiap orang hamba Tuhan diberi hadiah dari Tuhan mahkota, tapi di depan saya Tuhan Yesus tiba-tiba diam.
nggak omong. Saya merasa saya juga cukup berjasa selama saya melayani di Indonesia. Saya sudah begini-begini. Tuhan bilang, memang kamu sudah berjuang untuk saya, sudah berusaha, tetapi kamu semua cara yang kamu pakai itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Siapa tahu Tuhan berkata begitu kan? Betul ya? Siapa tahu? Siapa tahu Tuhan berkata pada saya seperti itu. Kita sekarang tidak tahu. Kita tahu hasil pelayanan kita, enggak tahu itu benar atau tidak benar. Yang tahu siapa? Tuhan tahu. Paulus dia betul-betul hidup di depan Tuhan. Dia tidak memakai curang, tidak memakai cara yang tidak baik. Hanya fokuskan pada jiwa, bukan materi. Untuk jabatan bukan itu. Dia fokuskan pada jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu dia meninggalkan segala sesuatu. Kalian sejak mahasiswa, kalian memakai cara yang tidak baik, nanti itu semakin lama sudah jadi biasa, itu sulit terlepas itu. Pasti dengar baik. Kebiasaan itu nggak bisa berubah, betul ya? Suka bohong, suka menipu, suka untuk mengatasi masalah lalu langsung spontanis bohong, pakai curang, nanti gimana? Itu sudah biasa. Walaupun kalian sudah menjadi pendeta, itu sudah biasa, itu sudah berubah. Karakternya sulit berubah. Dengar baik. Kemudian yang ketiga, mulai lapar ya. Tujuan hidup yang benar. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ternyata Paulus di dalam perjuangan, ya kan? Tujuan mission, dia punya suatu tujuan goal yang mulia, yaitu gimana? Dia sangat menantikan mahkota dari Tuhan. Kita melayani Tuhan untuk mendapat mahkota Tuhan, tidak apa-apa, itu motivasinya baik, ya betul kan? Paulus juga adalah manusia biasa, kan? Kalau tidak ada mahkota, tidak ada surga, untuk apa dia hidup seperti itu, kan ya? Walaupun dia mati syahid, tapi dia tahu setelah mati dia akan menghadapi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberi mahkota mulia pada dia. Saya pernah nonton film Paulus ya itu. Walaupun film dia ditangkap lalu di kepalanya kan taruh sini ya, lalu ada tentara lomba bawa apa itu yang itu potong kepala itu. Sebelumnya dia lihat di sana, kemudian dia senyum. Oh my Lord, hanya satu kata aja. Oh my Lord. Kemudian dia senyum, ada sukacita, lalu di kepala begini dipotong, tapi enggak kelihatan kepala potong, tapi berarti dia sudah mati syahid. Saya enggak bisa meniru Paulus, tapi saya paling suka Paulus. Luar biasa. Saudara, visi satu-satu disertai oleh jiwa Paulus. Amin ya. Jiwa Paulus. Jiwa Paulus. Paulus tidak berjuang untuk dipuji oleh manusia ya, enggak ya. Godaan hamba Tuhan adalah puji-pujian dari manusia, kan? Berusaha ada orang di Korea, saya pernah cerita dalam kelas, untuk terpilih ketua sinode ada politik bertekad pakai uang banyak, ratusan juta uang untuk dipakai terpilih sebagai ketua sinode. Ya itu sampai hutang gerejanya sudah bubar semua itu karena ada percobaan itu. Sekarang banyak hambatan jatuh dalam apa? Karena kejar kejabatan, ya, jabatan. Kalian jangan belajar ya. Memang ada hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan yang setia, ya kan? Tapi ada juga hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan jatuh. Maaf ya, saya juga kadang-kadang bergumul kalau orang kita memuji saya tersinggung. Ya, saya tersinggung. Saya mengakui aja ke istri saya, kemarin istri saya lama berbicara sama kakaknya. Ya mungkin baru jadi dengarin cerita mengenai apa-apa. Tiba saya dengar itu ada sekarang pada misa ya, ada seorang pemimpin yang direkturnya kan. Kalau
mertua saya kan presidennya, tapi ada direktur itu paling tertinggi. Dia mundur terus, ada orang baru terpilih kan. Terus ada calon-calon nama tersebut. Saya begini, kok kenapa saya nggak dipanggil? Itu maaf ya. Apa saya pengalaman dan gelar akademik kurang dibanding dengan mereka? Saya terbuka aja. Saya sebagai manusia kan, saya tinggal di desa, bukan desa, di Indonesia. Saya hanya mengajar. Pas kebetulan saya datang Purwokerto di desa ya. Saya dengan jadi payah datang di sini, panas saya mengajar, tapi sedangkan orang ya di sana lama duduk di sana, tiba dipilih di sana sebagai ketua itu kan. Saya juga kan ada cemburu ya, bisa juga sakit hati. Terus tanya pada Tuhan, setelah oh Tuhan, apa saya nggak cukup? Kriteria saya untuk dipilih nggak cukup. Dalam hatinya, saya nggak bilang sama istri saya karena dia kecewa, mungkin kecewa dengan sikap saya. Tapi saya manusia biasa, kan? Kok kenapa saya nggak dipanggil? Saya merasa cukup lama, 30 tahun sebagai utusan Injil. Saya paling senior, tidak dipanggil. Saya mengajar di sini, sedangkan orang lain di sana nunggu dipilih ya ketua. Sedangkan saya datang di desa Purwokerto. Memang Purwokerto bukan kota, ya bukan desa, tapi bagi saya kan, saya terpencil kan, datang ke sini mengajar. Di depan panas, apa ini saya, nasib saya di sini. Ya saya mengakui. Sebenarnya khotbah ini untuk diri saya sendiri. Saya aja saudara goncang ya, betul ya. Iman saya bisa goyang. Tapi Paulus tidak. Waktu dia masuk penjara, kecuali Lukas, tidak ada yang datang untuk ketemu Paulus, ya. Sepi dia. Sampai tidak ada pakaian. Suruh bawa, Timotius bawa satu jubah yang ada titipnya. Kan dingin. Nggak ada yang satu pun menengok, nggak ada yang datang. Sekarang kalau ada jemaat, ada pendeta, seorang pendeta, ada rumah sakit, jemaat berbondong-bondong datang, tapi Paulus nggak datang. Nggak punya duit, nggak ada jabatan ketua sinode apapun, nggak ada. Cuma dia adalah seorang hamba yang melaksanakan amanah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Paulus juga, saudara kita coba 1-2 Tesalonika, para tokoh teologi, Paulus pun dia salah apa mengenai kedatangan Yesus kedua kali, karena itu situasinya sepertinya pada zaman Paulus Yesus akan datang, itu juga. Tapi Paulus tidak. Dia begitu juga. Kadang-kadang dia dihantam oleh jemaat Korintus, direndahkan, ya kan? Diejek, ditolak. Saya memberi peringatan, saudara, jangan berharap puji-pujiannya, pengakuan dari manusia. Amin ya. Gak usah. Semua sia-sia. Gak usah. Orang seperti itu tidak ada hadiah di sorga, karena sudah dapat hadiah di dunia ini ya. Gak perlu. Prinsip mertua saya, dia nggak mau menjadi ketua sinode, nggak, semua tolak-tolak. Dia nggak pernah dapat sesuatu. Mengapa prinsipnya? Kalau saya dapat sesuatu imbalan di dunia, di surga tidak ada bagiku. Penutup saya bilang begitu. Mahkota kepada kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, hakim yang adil pada hal itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita semua, amin ya. Kita semua diajak oleh Paulus hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan kita ada penderitaan, ada kesulitan, rasa kesepian ya. Tapi jangan merasa kalian adalah seorang diri sendirinya. Semua hamba Tuhan, para misi dan pendeta sudah mengalami seperti kalian. Dan Tuhan menolong. Amin. Tuhan akan menolong.
Tuhan yang membuka jalan pelayanan saudara. Saya sudah pernah berkata dalam kelas ini, berkat terjadi kapan? Berkat merupakan persiapan manusia dan kesempatan Allah. Itu ada berkat. Berkat itu adalah apa? Persiapan manusia dan kesempatan Allah. Allah selalu mencari kesempatan untuk menolong kita menjadi hamba Tuhan. Tapi kita kalau belum siap, nggak bisa. Kita maju terus. Insya Allah kita bertemu lagi pada suatu saat ya. Saya meninggalkan tempat ini sebentar lagi, tapi saya akan doakan saudara ya. Nanti 5 tahun 10 tahun kita akan bisa berjumpa lagi. Saya bisa melihat hasil pelayanan saudara yang baik ya. Amin. Dari mulut saudara ada kesaksian yang apa indah ya. Kemenangannya saudara di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, jangan merebut kemuliaan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Harus mengembalikan kemuliaan pada Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Amin. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama.